Pak Bangun Sitohang, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Udi, selamat pagi pemirsa RRI dimanapun berada. Salam Pancasila. Salam Pancasila Pak Bangun Sitohang. Baik, Pak Bangun, kita sering mendengar Pancasila sebagai penuntun. Apa makna yang bisa kita tangkap dari filosofi tersebut Pak? Jadi begini, tema kita ini kan bangkit bersama membangun peradaban dunia, ya Mas Udi ya. Ya. Nah kalau peradaban itu, kalau kita dari pengalaman berbagai nilai-nilai kebudayaan dicanangkan oleh Kunchadiningrat, faktanya Pancasila itu pertama dia sebagai nilai. Yang kedua, nilai itu kan dia belum operasional, masuk kepada nilai operasional menjadi norma untuk tata laku dalam kehidupan. Betul. Dan ketika dia jadi menjadi norma, dia menjadi nilai kebiasaan habitat dalam hidup sehari-hari. Jadilah dia menjadi yang tadi Mas ditanyakan, bagaimana dia menjadi, kalau orang lain kadang-kadang bilang way of life, tapi kita lebih berkata penuntun kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu kata kuncinya. Nah mungkin ada orang pribadi masing-masing, ada filsafat kehidupan di keluarga, di golongan dan kelompok. Tapi ketika kita bicara bangsa negara, penuntun kita itu Pancasila sebagai konsep nilainya. Normanya Undang-Undang Dasar 45. Ketika kita bisa ini menjalankan dalam rumpun kehidupan kita sebagai bangsa negara, itulah estetikanya, sehingga kita menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan nilai kebersamaan. Kemarin kita baru peringati kebangkitan nasional. Mungkin sementara itu dulu. Jadi yang dimaksud penuntun di situ. Nilai, norma, kemudian way of life atau koridor kita dalam menjalani kehidupan. Tetapi bagaimana? Etika. Etikanya. Jadi gini Mas, kalau kita misalkan mempunyai dalam kehidupan sosial yang mapan gitu, konkretnya gitu, di saat pandemi COVID kan sudah terlihat ada teman-teman yang berbagi. Itu merupakan bagian dari refleksi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Kemudian kalau misalkan kita dalam rangka menjaga kehidupan kerukunan beragama, kita harus saling menghormati. Itu konkret-konkret saja sehingga dipahami oleh semua masyarakat. Nah, ketika kita berhadapan dengan kepentingan bangsa negara, harus ketempatkan itu dari kepentingan pribadi kita. Itulah persatuan Indonesia. Nah, ketika kita mau mengambil suatu keputusan, kita harus sanggup musyawarah untuk mufakat. Itu komitmen kita sebagai nilai yang menuntun kita, arah kita menjadi bangsa yang beradab. Bagaimana kita sebagai masyarakat atau generasi mendatang ini, Pak Bangun, untuk mengetahui poin-poin apa saja yang terkata, yang tercantum dalam penuntun tadi atau way of life tadi, agar kita berjalan dalam koridornya? Kita sudah sepakat sebagai negara hukum. Itu tuh satu. Jadi ketika kita mau melihat sesuatu persoalan bangsa, jangan masuk kepada persepsi, tapi lihatlah dari mulai turunan norma tadi. Jadi mau dari muda, tua, dan sebagainya, selagi dia menjadi WNI, harus patuh kepada regulasi. Itu sepakat. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang 45, di ayat alinea keempat itu jelas dibilang, pemerintahan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Itulah nilai Pancasilanya. Nah, peringatan kita hari ini, yang di ND, yang tadi Pak Presiden sudah sampaikan sambutannya, hanya satu kata kuncinya, Mas. Kita sudah sepakat punya Pancasila sebagai way of life atau penuntun kalau Islam Mas tadi. Sehingga kita jangan lagi berpikir mencari dasar-dasar atau prinsip atau sila di luar Pancasila yang ada di pembukaan 45. Itu yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno 1 Juni 1945. Merdekanya kan 17 Agustus. Maka saya bilang yang dicanangkan oleh Insinyur Soekarno. Kalau kita sepakati, tentu harus kita sepakati sebagai bagian masyarakat Indonesia. Bagaimana Bapak melihat bahwa etika tadi, penuntun tadi tidak akan berseberangan dengan poin-poin yang mungkin lain yang diyakini oleh masyarakat kita? Bagaimana Pak? Nah sekarang begini, tadi kan kami sudah sampaikan, ketika kita berhadapan dengan persoalan bangsa dan negara, sudah sepakat Pancasila itu, Bung Karno sudah bicara seperti itu. Masalah urutan dan sebagainya itu ada di alinea keempat dan 45, dari mulai ketuhanan sampai keadilan sosial. Nah, sekarang kalau kita misal untuk memahami Pancasila ini, kali-kali saya selalu bilang tidak diperlukan di situ karena gelar kita banyak, karena pangkat kita banyak, karena kasus sosial kita hebat, bukan itu patokannya. Adalah bagaimana ada nilai kesadaran dan kemauan untuk menjaga nilai Pancasila yang menjadi nilai luhur dan komitmen kita sebagai satu bangsa dalam 18 Agustus 45. Di situ dideklarasikan nilai yang menjadi Pancasila di situ.
sebutan Pancasila itu oleh Bung Karno 1 Juni 1945. Ya, jauh di dalam itu banyak makna-makna yang kita bisa pelajarin Pak ya, yang bisa kita lihat secara langsung dan kita bisa terapkan dalam tatanan kehidupan kita. Ya. Tetapi ini apakah memang hanya cocok untuk di Indonesia saja Pak? Bukankah hal-hal seperti ini pun juga dikembangkan di negara-negara lain? Kenapa hanya di negara yang memiliki keragaman atau kebinekaan untuk bisa menjadikan sebuah penuntun itu Pak? Nah, pertama kita berangkat kepada konsep kehidupan kita sebagai sebangsa, bahwa kemerdekaan kita itu bukan karena hadiah orang, tapi adalah perjuangan yang satu titiknya adalah karena atas rahmat berkat Allah yang Maha Kuasa. Nah itu kata kunci di pembukaan itu. Jadi semua yang kita raih sekarang ini sebagai satu bangsa bukan karena kita jago dulu perangnya kecil, tapi adalah karena kita dikasih berkat oleh Tuhan yang Maha Kuasa menjadi bangsa merdeka. Hikmat dari nikmat ini harus kita ambil. Kita selalu bersyukur. Kalau kita misalkan sebagai satu bangsa sesuai profesinya, guru yang mengajar, misalkan TNI dan Polri mungkin sebuah profesinya, ASN juga demikian. Karena sumpah daripada semua namanya yang orang digaji dengan APBN, setia dan taat kepada Pancasila dan kelima. Itu pakai dana APBN, mau TNI, Polri atau birokrasi. Bahkan lebih besarnya lagi, sebenarnya kebinekaan ini adalah aset yang kita miliki sangat luar biasa Pak ya, sehingga harus disyukuri. Sehingga lebih loh Mas, coba bayangkan 700 lebih. Tanpa Pancasila belum tentu ini akan bisa berjalan seperti ini di atas koridor yang ada, tanpa ada penuntun untuk kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini Pak. Baik, Pak Bangun, terima kasih banyak ini Pak ya untuk pemikirannya pagi hari ini. Mudah-mudahan Pak apa yang Bapak sampaikan ini bisa benar-benar kita jiwai, kita pahami dan kita implementasikan sebagai etika kita bermasyarakat dalam tatanan Indonesia ini Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila, salam sehat, salam tanggung, Pak Bangun Sitohang. Terima kasih. Demikian analis kebijakan Al-Himadiyah, bidang karakter dan wawasan kebangsaan Polpum Kemendagri, Dr. Andes Bangun Sitohang MM.